Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga di sini Bu Tania alhamdulillah sehat. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Tania ingin menjelaskan mengenai tools yang ada dalam CorelDRAW. Di video sebelumnya Bu Tania sudah memperkenalkan pada kalian tentang interface CorelDRAW itu sendiri ya. Nah sekarang saya akan lebih menjelaskan tentang toolsnya ya. Oke, kita langsung saja mulai ya. Tools itu adalah peralatan yang kita akan gunakan dalam membuat berbagai macam desain nantinya di CorelDRAW gitu ya. Oke, saya akan memperkenalkan pada kalian mulai dari tools yang pertama dalam toolbox ini ya. Yang pertama ada namanya Pick Tool ya. Pick Tool ini memiliki berbagai macam fungsi anak-anak ya. Akan saya tunjukkan. Oke, kita mau bikin objek dulu ya. Satu objek di sini berupa persegi ya. Tekan kontrol kemudian klik tahan tarik. Nah seperti ini. Kenapa tekan kontrol? Supaya kotak atau persegi yang kita buat itu benar-benar sama sisi. Oke, lalu kita warna dulu ya. Misalnya kita pakai warna kuning. Nah seperti ini. Di sini Bu Tania pakai Corel X8 ya. Oke, seperti ini anak-anak ya. Fungsi dari Pick Tool pertama adalah untuk menyeleksi objek ya. Menyeleksi seperti apa? Seperti ini. Nah itu ya, ini menyeleksi. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk memindahkan objek ya. Kita pindahkan, klik and drag, klik and drag, klik and drag, lepas, klik and drag, lepas ya, klik kiri ya. Itu untuk memindah objek. Berikutnya fungsi yang ketiga adalah untuk resize atau merubah ukuran objek ya. Seperti ini caranya, klik drag, klik and drag, lepas gitu ya, untuk merubah ukuran gitu ya. Bisa juga seperti ini. Nah itu ya. Nah setelah itu, setelah merubah ukuran, kalian juga bisa melakukan rotasi dengan Pick Tool ya. Caranya kamu klik lagi di tengah sini sehingga akan berubah tandanya, baru kita bisa rotasi. Nah seperti ini anak-anak. Jadi merotasi ya. Setelah rotasi ada fungsi lain ya, yaitu skew. Skew itu yang ini ya, ini digeser. Nah seperti ini. Ini namanya adalah skew. Nah, gitu ya. Jadi itu fungsinya dari Pick Tool ya. Jadi untuk menyeleksi objek ya, kemudian memindahkan objek, kemudian merubah ukuran objek. Setelah itu untuk memutar objek, dan yang terakhir adalah skew gitu ya. Itu anak-anak. Kemudian masuk ke tools yang kedua ya. Itu adalah namanya Shape Tool. Nah, Shape Tool di sini ada Shape Tool. Shape Tool ini fungsinya adalah untuk memodifikasi objek ya. Nah, kita mau memodifikasi objek ini ya, klik Shape Tool ya. Nah, yang bisa kita lakukan, kita bisa geser node di sini ya. Nah, seperti ini. Node atau edit point ini kita geser, klik tahan, digeser. Kita bisa melakukan edit seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan pada objek bawaan dari Corel ya. Kita bisa melakukan editing lebih pada objek ini, tapi kita harus melakukan convert dulu. Jadi ini harus di convert dulu. Caranya klik kanan, convert to course, atau shortcutnya kalian bisa pakai Ctrl Key gitu ya. Kalau sudah di convert ya objek bawaan dari Corel itu, baru kita bisa mengedit lebih banyak lagi, lebih bebas lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau buat bentuk yang seperti apa gitu ya. Nah, kita pakai Shape Tool lagi ya. Nah, ini kita bisa rubah-rubah ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau tadi bawaan belum di convert itu akan terbatas kita ngeditnya ya. Nah,
Kalau sudah di convert, kita akan lebih banyak variasi untuk mengeditnya sesuai dengan kebutuhan kita tentunya, gitu ya. Nah, kita juga bisa menambahkan edit point. Suatu saat kita butuh menambahkan edit point ya anak-anak, atau nama lainnya node gitu. Caranya kalian bisa klik 2 kali pada garis ya yang mau ditambahkan node-nya seperti ini ya. Klik 2 kali seperti ini gitu ya. Kalau cara menghilangkan bagaimana? Sama caranya, klik 2 kali gitu. Klik 2 kali ya. Kalau terlalu banyak edit point itu juga nanti hasil garapan kita itu akan kesannya itu gak rapi gitu ya. Nah itu, jadi kalau ada note yang tidak diperlukan atau edit point yang tidak diperlukan, sebaiknya dihapus saja gitu ya anak-anak. Nah itu fungsi shape tool. Shape tool itu macam-macam anak-anak. Kalau kita klik tahan ya, klik tahan, dia akan muncul rombongan dari shape tool itu ya. Nah ini ada smooth, smear, twirl dan lain-lain. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri gitu ya. Kan saya demokan mungkin untuk beberapa gitu ya. Misalnya saya mau coba yang smooth, apa yang terjadi di sini. Nah ini kita ujungnya kita smooth ya. Nah jadinya seperti ini ya, akan lebih halus gitu ya. Nah saya dekatkan biar jelas. Kita lakukan smooth lagi ya, diklik tahan seperti ini gitu ya, itu smooth ya. Berikutnya kita coba yang lain, twirl misalnya. Nah seperti ini ya, ini twirl ya. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah itu ya, twirl. Kemudian ada lagi mungkin smudge gitu ya. Smudge itu seperti apa? Nah seperti ini hasilnya smudge. Nah itu ya anak-anak. Nah beberapa contoh fungsi dari shape tool ya, rombongan dari shape tool. Nah berikutnya kita masuk ke crop tool ya, seperti ini. Nah kita seleksi area yang mau kita pertahankan ya. Jadi yang dibuang nanti adalah area atau bagian yang ada di luar objek yang kita seleksi gitu ya. Kita sudah menyeleksi, kemudian klik 2 kali. Nah seperti ini hasilnya. Nanti yang di luar area yang kita seleksi itu akan hilang gitu ya. Itu fungsi dari crop tool. Nah ini ya, di dalam crop tool itu ada macam-macam ya. Nanti kalian bisa coba-coba juga. Misalnya knife ya, knife ini bisa kita lakukan misalnya dari sini ke sini ya. Nah oh bukan sebentar, knife ya seperti ini. Nah ini akan terpotong. Nah itu ya anak-anak, itu knife ya, masih rombongan dari tools crop gitu ya. Oke, yang lain nanti bisa dicoba-coba lagi. Berikutnya adalah zoom tool. Kalau zoom tool tentunya kalian paham ya, zoom itu untuk memperbesar ya, ada zoom in dan zoom out gitu ya. Ini zoom in, kemudian ini zoom out. Zoom in itu kalau kita menggeser scroll kita ke arah depan ya, zoom in. Kalau zoom out kita geser scroll kita ke arah belakang seperti ini, zoom in ke belakang, scrollnya zoom out. Itu fungsi tools zoom ya. Berikutnya kita akan coba untuk tool freehand. Nah, freehand ini untuk menggambar
bentuk-bentuk yang lebih custom sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, seperti ini. Nah ini ya, jadi objek yang kita buat harus betul-betul menyatu baru nanti bisa diwarna. Kalau objeknya yang kita buat tidak tertutup seperti ini, tidak akan bisa diwarna ya, misalnya harus tertutup gitu ya anak-anak. Rombongannya ada macam-macam, ada 2 point lah, Bezier pen gitu ya. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Kalau saya pribadi Botania lebih suka menggunakan yang pen tool ini ya, kayak ini, sesuai nyamannya kalian aja gitu ya. Tuh, kita bisa menambahkan edit point tadi ya. Nah, ini bedanya kalau kita pakai apa namanya freehand tool ya, dengan memakai bentuk-bentuk yang bawaan dari Corel. Kalau bentuk bawaan seperti persegi, lingkaran, dan segi polygon tool ini kita harus convert dulu. Kalau yang objek yang kita gunakan buat dengan pen tool itu bisa langsung diedit pakai shape tool ya, seperti itu. Tuh anak-anak, tentang pen tool ya, atau apa tadi namanya, freehand tool gitu ya. Berikutnya di sini ada artistic media. Ini untuk keperluannya kalau kita mau membuat bentuk-bentuk atau motif-motif yang lebih artistik lagi anak-anak. Nah, seperti ini ya. Itu kalian bisa pilih-pilih ya, modelnya ini ada di atas ini di properties ya. Nah, ini artistic media, ini ada macam-macam ya. Kalian bisa pilih misalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Tuh, nanti silakan dicoba-coba. Berikutnya ada rectangle tool, tadi sudah kita coba ya, membuat ini untuk membuat kotak ya. Kalau mau kotaknya itu benar-benar sama sisi gitu, tekan kontrol, klik and drag, lepas gitu ya. Kalau tidak sama sisi, mau bikin persegi panjang ya nggak usah pakai kontrol gitu ya. Tuh, kemudian kalau mau mewarna ya tinggal ke color palette ini ya, di warna hijau kah gitu ya. Kemudian untuk outline-nya yang default itu hitam, kita bisa rubah ketebalannya di sini ya, di properties gitu ya. Itu anak-anak. Berikutnya misalnya ini, outline-nya kita rubah juga gitu ya, seperti itu ya. Itu untuk rectangle tool. Berikutnya ada ellipse tool. Ellipse tool sama ya untuk membuat lingkaran ya. Kalau mau bikin lingkaran yang benar-benar presisi, benar ser gitu ya, tekan kontrol. Nah, sama seperti ini tadi yang kotak tadi juga tekan kontrol. Kalau enggak tekan kontrol maka hasilnya ellipse seperti ini ya. Itu anak-anak ya. Itu untuk ellipse tool. Berikutnya adalah polygon tool. Polygon tool ini membuat objek segi 5 dan seterusnya ya. Kita lihat ke properties atas ya. Properties ini akan menyesuaikan dengan objek yang kita aktifkan ya anak-anak. Kalau kita aktifkan di sini polygon, nah kok polygon ya, namanya polygon tool ya, maka propertiesnya akan menyesuaikan dengan polygon tool ini. Ukurannya 1,9 ya kali 1,8 gitu ya, lebarnya 1,9, panjangnya kemudian lebarnya 1,8 gitu ya. Misalnya kita bikin persegi panjang. Nah, ini kamu lihat di sini 2,7 ini untuk panjangnya dan 1,25 ini untuk lebarnya gitu ya. Jadi properties itu akan menyesuaikan, berubah sesuai dengan objek yang kita aktifkan. Seperti ini loh, berubah ya propertiesnya, ini berubah. Nah, kalau kita klik di luar maka dia akan menampilkan lembar kerja yang kita gunakan ya. Ukurannya adalah letter, seperti itu anak-anak ya. Oke,
itu untuk bentuk-bentuk yang ada di dalam Corel ya. Jadi kita bikin polygon tool ya. Polygon tool itu kita bisa atur di sini, misalnya ini segi 5 kita rubah menjadi 9. Nah, seperti ini. Kemudian mengeditnya kita pakai shape tool. Nah, ini ya. Bisa seperti ini atau bisa lebih keluar lagi ya, terserah kalian berkreasi itu ya. Berikutnya ada text tool. Nah, ini text tool. Text tool itu di Corel ada dua ya, namanya artistic tool, kemudian satunya adalah paragraph. Artistic media, artistic text dan paragraph text gitu ya. Artistic text, nah seperti ini misalnya. Nah, ini ya. Nah, kita bisa rubah jenis hurufnya di properties anak-anak. Di atas ini properties bar ya. Kita ganti misalnya seperti ini ya. Warnanya juga bisa diganti, misalnya ukurannya bisa seperti ini gitu ya. Ini namanya artistic text. Berikutnya untuk membuat paragraf, klik lagi, caranya agak sedikit berbeda. Kalau tadi klik aja langsung nulis, kalau ini klik and drag ya. Nah, baru kita bisa menuliskan kalimat yang lebih panjang di situ ya. Wes misalnya kayak gini misalnya ya. Itu tentang paragraf tool. Paragraf. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya ada tanda kayak ada panah ini ya di bawah, itu artinya teks kita belum terlihat sepenuhnya. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya mau ngeprint tapi ini masih seperti ini, teks kita belum terlihat sepenuhnya, maka yang kita lakukan geser ya, geser. Nah, kalau sudah kotak lagi, ini sudah kelihatan semua seperti itu anak-anak ya. Nah, itu kira-kira tentang fungsi text tool ya, untuk membuat artistic text dan paragraph text gitu ya. Berikutnya ada parallel dimension tool. Nah, fungsinya untuk menunjukkan ukuran anak-anak. Kita bikin objek lagi ya, seperti ini. Cara pengaplikasiannya, kita mau menentukan, mencari tahu ukurannya berapa sih panjangnya sama lebarnya. Nah, ini kita pakai ini. Jadi nggak perlu ditulis manual gitu ya, nanti otomatis akan kelihatan. Kita coba. Caranya klik, tahan, kemudian tarik sampai ujung sini, kliknya dilepas, geser ke atas, kemudian klik satu kali lagi. Nah, itu otomatis akan muncul ukurannya seperti ini anak-anak ya. Ternyata ukurannya 2,10 inci ya. Ini unit ini bisa kita ganti ya, misalnya kalau di Indonesia kan kita cenderungnya pakai senti. Nah, seperti ini ya. Ini kita hapus dulu, kita coba lagi ya, klik set. Nah, dia akan muncul dalam bentuk senti 5,34 ya. Kemudian kita mau tahu lebarnya sekarang, diklik lagi, klik, tahan, tarik, lepas, kemudian geser kanan, klik lagi. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah susah-susah. Nanti suatu saat kalau kamu perlu untuk mengetahui ukurannya, seperti ini caranya gitu ya. Itu untuk parallel dimension tool ya. Berikutnya yang di bawahnya ada straight line connection. Nah, ini untuk membuat garis-garis lurus saja anak-anak ya, garis lurus biasa, dimana ujung-ujungnya itu akan terkoneksi gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada drop shadow tool ya. Kalau drop shadow tool akan saya contohkan. Drop shadow itu bisa untuk objek ya, bisa untuk teks juga ya. Nah, misalnya untuk objek, nah, seperti ini drop shadow ya. Ini bisa kita atur ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini di properties ini juga kita bisa rubah-rubah, misalnya warna shadownya mau dirubah, misalnya warnanya kuning atau hijau ini ya, atau kuning lah
seperti ini ya, bisa diganti-ganti. Kemudian ukurannya, ketebalannya juga bisa itu ya. Itu untuk drop shadow. Untuk teks juga bisa. Untuk teks itu misalnya ini ya, kita rubah dulu jenis hurufnya. Seperti ini misalnya, kita pakai drop shadow ya, klik, tahan, tarik. Nah seperti ini anak-anak ya, kita zoom biar kelihatan. Nah nih, geser-geser lagi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya, itu anak-anak. Kemudian berikutnya rombongan dari golongan drop shadow itu ada macam-macam ya, ada contour, blend, distort dan lain sebagainya. Saya coba contohkan yang blend itu untuk apa gitu ya. Blend itu misalnya seperti ini anak-anak. Misalnya ini ya, kita nggak pakai outline, klik kanan pada area ini. Kemudian caranya untuk blend itu kita tinggal pilih blend, kemudian klik and drag. Nah jadinya seperti ini ya. Tuh, ini bisa biar lebih menarik. Coba seperti ini ya. Itu anak-anak fungsi blend ya, kalian bisa coba-coba lagi sendiri nanti. Oke, berikutnya ada extrude juga anak-anak. Saya contohkan untuk yang extrude itu kayak apa sih? Extrude itu seperti ini ya, untuk efek 3 dimensi. Nah ini bisa juga ke teks, bisa ke objek, bisa ke teks gitu ya. Misalnya tidak sembarang guys yo. Kita extrude seperti ini anak-anak. Nah nanti ini bisa dirubah-rubah di sini warnanya ya, di properties warnanya bisa dirubah-rubah ya. Nah ini misalnya diganti, ini juga diganti seperti ini. Gitu ya. Silakan nanti kalian coba-coba sendiri ya. Ini untuk fungsi extrude yang diterapkan pada teks gitu ya. Berikutnya ada transparansi tool. Nah, transparansi tool itu, kalau transparansi tool itu ya untuk transparan, kita coba ya. Nah, seperti ini misalnya kita warna orange, kemudian kita bikin background warna hitam misalnya ya. Kita mau bikin ini menjadi transparan. Nah seperti ini anak-anak ya contohnya. Nah itu ya, silahkan nanti coba-coba berkreasi. Ini untuk transparansi tool. Kemudian untuk eyedropper tool ini juga sama saja sebenarnya, untuk mewarna juga ya. Misalnya kita mau warna, kita punya dua objek, kita mau mewarna objek ini seperti ini putih gitu ya. Kita klik eyedropper tool di warna putih, kemudian disapukan di objek yang kita inginkan, jadinya seperti itu ya. Itu fungsi eyedropper tool. Kemudian ada interactive fill tool, ini untuk gradasi anak-anak ya, gradasi misalnya ini. Nah kita mau gradasi objek poligon ini,
kita gradasi. Ini bisa kita ganti warnanya ya, misalnya hitam atau merah. Nah, seperti itu ya. Kan warna dasarnya tadi putih memang ya. Nah, misalnya seperti ini, kita bisa ganti merah misalnya, atau kuning lah, kuning. Nah, jadinya seperti ini, kita bisa atur-atur juga tuh ya. Itu untuk interaktif fill tool ya, untuk gradasi warna anak-anak. Oke, kemudian ini ada smart fill tool, kurang lebih sama ya untuk mewarna objek. Nah, itu anak-anak ya, untuk tools yang bisa Bu Tania jelaskan fungsinya pada kesempatan kali ini ya. Silakan kalian mulai mencoba-coba di rumah ya.